Sebelumnya kita akan minta pengantar dari Ustaz. Baik, mari sama-sama kita membaca kita dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz saya persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Khawtifillah rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah, qudwah dan panutan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang penuh dengan barokah, yang dibukakan pintu-pintu hidayah untuk kita, diberikan kekuatan kita untuk dapat memahami serta melaksanakan dan mengajarkan kembali apa yang insya Allah akan kita dapat pada hari ini. Terkait dengan tema yang barusan disebutkan tentang hukum menerima hadiah dari rekanan, kalau sebelum masuk pada tema itu, tidak ada salahnya misalnya kalau kita bicara tentang apa itu hukumnya hadiah. Ada sebuah hadis yang bunyinya tahadu tahabu, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kamu maka akan semakin cinta. Tahabu akan saling atau menambah kekuatan cinta kepada sesama kita. Itu makna dari hadiah. Secara fikih yang namanya hadiah itu adalah hibah atau pemberian yang tidak mewajibkan adanya imbalan atau reward. Hadiah itu adalah ungkapan rasa sayang, rasa cinta. Misalnya antara suami dengan istri. Istrinya sendiri ya, bukan istri orang gitu ya. Istri orang lain gitu ya. Antara ayah dengan anak gitu. Atau anak dengan orang tua. Istri pada suami. Itu tidak pakai imbalan. Cuma dia ingin mengejawantahkan rasa kasih dan sayangnya, kemudian dia berikan. Itu yang disebut dengan istilahnya hadiah. Sebagai pembanding, di luar hadiah itu ada istilah yang namanya jual beli. Kalau jual beli itu memberi tapi mengikat kepada yang diberikan untuk membalas. Ada reward. Itu dikatakan sebagai al-bay'un. Jadi ada di satu sisi ada hibah atau hadiah, di sisi yang lain ada yang namanya al-bay'un. Kalau ngasih berarti harus balas. Nah, gitu. Nah, sekarang yang sering kali terjadi adalah kita sering acak-acakan dalam menggunakan istilah. Kalau yang namanya hadiah sebenarnya hukumnya halal, asalkan yang namanya hadiah itu ya seperti itu. Ngasih karena rasa sayang, rasa cinta, dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Dan kalau tidak dibayar atau tidak dibalas hadiah itu, ya tidak ada konsekuensi apa-apa, baik secara finansial atau secara hukum, apalagi secara psikologis, nggak ngaruh. Karena yang namanya hadiah itu karena ingin memberi. Nah, maka sekarang ini kita kaitkan dengan kasus yang sering terjadi. Orang memberikan sebuah hadiah kepada kita. Kira-kira ada nggak konsekuensinya? Gitu kan? Ada nggak kewajibannya yang harus dilakukan oleh orang yang diberi hadiah? Kalau ada kewajibannya, sebenarnya itu bukan hadiah namanya. Itu adalah jual beli. Ada konsekuensinya. Kita dikasih hadiah, berarti kita harus balas hadiah itu. Oh, itu berarti namanya bukan hadiah. Kalaupun disebut dengan istilah hadiah, berarti itu istilah yang salah kaprah. Gitu. Tapi boleh nggak sih orang dikasih sesuatu lalu dia wajib membalas dengan sesuatu lagi? Pada dasarnya boleh. Sebab ya itu namanya jual beli. Boleh nggak kita menerima parcel? Boleh. Boleh nggak ternyata kita harus memberikan lagi sesuatu? Ya boleh aja.
asalkan yang buat kita berikan kepadanya memang itu hak kita sepenuhnya. Orang ngasih parcel pada kita dengan konsekuensi kita harus memberikan sesuatu juga pada dia. Apa? Duit 500.000. Boleh nggak? Ya jawabnya boleh. Asal duit 500.000 itu duit kita, jangan duit perusahaan. Gitu. Jangan duit instansi yang milik orang lain yang bukan hak kita. Nah, menjadi terlarangnya adalah ketika kita diberi parcel, lalu kita berikan, kita dalam tanda petik wajib memberikan sesuatu padanya, di mana yang kita berikan itu ternyata bukan hak milik kita. Itu namanya nyolong. Itu namanya mengambil hak yang bukan kita. Tapi bahwa seorang dikasih parcel kemudian dia harus membalas parcel itu dengan quote-unquote sesuatu, pada dasarnya boleh saja asalkan yang namanya sesuatu itu memang haknya dia untuk memberikan. Nah, yang terjadi dalam kasus-kasus kita seringkali adalah pejabat dikasih parcel. Ada kan pasti yang kirim parcel ada maunya kan? Apa misalnya? Tolong dong, kalau dia seorang pejabat atau seorang yang punya wewenang ngasih tanda tangan, tolong dong saya dikasih proyek ini atau proyek itu di luar prosedur yang sesungguhnya. Nah, dikasih proyek sebenarnya boleh-boleh saja asalkan memang sesuai dengan prosedur. Artinya memang proposalnya masuk visible dan bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata ngasih parcel sebenarnya. Tapi pertimbangannya karena memang apa yang dilakukan itu semua berdasarkan kejujuran, sesuai dengan apa yang seharusnya. Setelah itu mau ngasih hadiah dan sebagainya, selama itu tidak mengikat, selama itu tidak ada konsekuensi secara psikologis, maka itu tidak mengapa pada dasarnya. Gitu. Nah sekarang bola kembali lagi kepada munculnya sumber pertanyaan. Kalau ada parcel numpuk karena tidak ada yang berani membawa pulang, misalnya begitu ya. Nah pertanyaannya sekarang begini, tujuan dari pemberian parcel itu apa? Ada konsekuensi seperti apa? Itu yang pertama, yang harus dijawab. Yang kedua, parcel ini ditujukan kepada siapa? Apakah kepada perusahaan, gitu kan? Ataukah kepada orang per orang? Kalau misalnya kepada perusahaan, tentu perusahaan kan ada yang punya kuasa di situ kan, entah itu manajer kah, atau direkturnya kah, atau siapapun lah. Nah, sebagai orang yang punya kuasa, yang punya kewenangan kebijakan, ya berarti kita serahkan pada dia. Semua apa yang sudah diterima atas nama perusahaan ini kemudian menjadi haknya siapa? Nah, yang berhak menentukan tentunya yang punya perusahaan. Kalau memang parcel itu kepada perusahaan, kan begitu. Nah, kalau kemudian diputuskan ya sudah dibagi-bagi dan sebagainya, yang punya perusahaan bilang begitu, atau yang punya kuasa atau punya wewenang untuk mengatakan begitu, ya sudah terserah. Artinya yang punya hak itu memang sudah memberikan. Nah, saya kasih ilustrasi sedikit, agak melenceng tapi kira-kira masih ada kaitannya. Ada teman dapat tugas keluar kota. Biasanya kan ada SPJ-nya. Nah, gitu. Di SPJ-nya itu ditetapkan bahwa dia harus naik pesawat. Ya, pesawatnya sudah ditentukan, Garuda, dengan harga sekian. Kemudian setelah dia lihat realnya, ternyata dia bisa ngejar cukup naik bus aja. Jakarta Surabaya harusnya naik Garuda, harganya mungkin 1 juta. Tapi kalau dia naik bus atau naik kereta mungkin cuma berapa lah, 300-400 ribu misalnya begitu. Artinya kan dia masih punya kelebihan itu semua. Kalau ditanya, boleh nggak kelebihannya itu masuk kantong pribadi? Gimana jawabannya? Jawabannya kembali kepada yang ngasih tugas, yang ngasih duit, ya kan? Yang ngasih tugas, yang ngasih duit itu dengan kejadian seperti itu dia membolehkan atau tidak? Kalau perusahaan mengatakan boleh, yang penting tugas kamu di sana lancar, datangnya tepat waktu, tidak ada hambatan dan sebagainya, mau kreatif silahkan, pokoknya duitnya sudah diberikan. Misalnya peraturan perusahaan begitu bilangnya, ya sudah, silahkan saja. Kalau perlu kita naik sepeda ontel juga nggak apa-apa kan begitu. Yang penting tepat waktu, yang penting kinerja tidak. Tapi harus ada
harus ada kesepakatan. Nah, gitu. Harus ada kesepakatan dan disetujui hal itu. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak disetujui, artinya itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, di situ letak keharamannya. Karena kita mengambil sesuatu yang tidak sebenarnya diberikan secara utuh untuk kantong kita. Nah, gitu. Jadi kembalinya kepada al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat atau ketetapan yang sudah disepakati. Saya masih ingat kalau nggak salah, untuk pernah cerita bahwa setiap karyawan di sini dikasih jatah pulsa, ya berapa sebulan? 400.000. Itu jatah kan? Mau dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa. Karena sudah jatah, antum mau pakai buat pribadi, nggak ada urusan kan? Karena sudah diberikan itu jatahnya segitu. Nah, ini kan lebih modern. Kalau dulu tuh begini masalahnya. Boleh nggak seorang pegawai di sebuah kantor menggunakan line telepon, ya, yang Telkom itu, buat telepon anaknya, istrinya, atau koleganya di luar kota untuk urusan pribadi? Pertanyaannya boleh apa enggak? Ya, tergantung dari ketentuan yang ada di perusahaan itu. Seberapa besar hak seorang karyawan boleh menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi? Nah, kalau yang ini nih yang antum pernah cerita, ini sudah jelas. Pokoknya kasih jatah sebulan 400.000 pakai, terserah mau buat apaan. Itu kan tidak ada ketentuan harus untuk kepentingan kantor kan. Pokoknya itu jatah begitu kan. Ya sudah, berarti kalau emang itu jatah silakan saja. Nggak bisa dikatakan, wah saya menggunakan fasilitas kantor. Tidak, kenapa? Karena kantornya memang sudah memberikan jatah itu. Bahwa di dalam uang 400.000 atau pulsa 400.000 itu mau digunakan untuk kepentingan kantor, ya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja. Tapi digunakan untuk di luar kepentingan kantor juga nggak apa-apa. Yang penting kantornya, instansinya sudah memberikan lampu hijau, silahkan pakai. Nah, kembali tadi kepada masalah parsel dan hadiah, tergantung kebijakan kantornya. Ketika ini adalah hadiah dan karyawan boleh menerimanya, misalnya, tapi dengan ketentuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan seterusnya, ya sudah, silahkan diterima. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, nah ini yang perlu ditanya. Sebenarnya yang perlu ditanya bukan saya, yang perlu ditanya adalah yang punya kantor. Nah gitu. Bagaimana hukumnya? Saya kasih contoh yang sederhana lagi di televisi. Kalau nggak salah di TV One atau di Metro TV itu suka ada running text, ya kan? Kami tidak menerima pungutan apapun untuk peliputan dan sebagainya. Disebutkan begitu. Jadi kalau ada yang minta amplop dan sebagainya, itu di luar ketentuan yang sudah kami tetapkan. Walaupun kita juga tahu realitanya kadang-kadang wartawan suka minta jatah. Nah berarti ketika dia minta jatah dia dosa. Kenapa? Karena perusahaannya mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi ketika dia minta jatah kepada entah yang dijadikan narasumber atau jadi yang diberitakan itu, dia sudah melakukan sesuatu yang menurut perusahaannya saja itu sudah dianggap pelanggaran. Ketika perusahaan menganggap itu sudah sebuah pelanggaran, ya otomatis secara hukum syariahnya berarti sudah terjadi yang namanya tidak konsekuen antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kita ini kan sebagai individu, jadi employee, jadi karyawan di sebuah kantor kan berdasarkan kesepakatan. Saya mengerjakan A, saya mendapatkan B. Saya mendapatkan A, ya, saya bekerja dengan ketentuan B misalnya. Itu sudah ditetapkan. Misalnya jam kantor, misalnya ditetapkan jam 8 sampai jam 5. Istirahat misalnya 1 jam. Sudah ditetapkan seperti itu. Nah kalau kita melanggar, ya sudah, berarti itulah yang dikatakan sebagai korupsi waktu, yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak sesuai. Tapi nanti mungkin ada juga apa yang namanya disebut dengan istilah keluasan, yang menentukan biasanya atasan langsungnya. Boleh apa enggak seorang karyawan terlambat misalnya? Ya tergantung izin dari atasannya. Kalau tak izin atasannya, ya sudah nggak apa-apa. Ya udah, berarti atasannya sendiri secara sah dia punya wewenang untuk mengatakan boleh misalnya. Nah yang jadi masalah kemudian kalau antara dia dengan atasan kong kali kong, gitu. Dimana atasannya itu sebenarnya dia tidak punya hak untuk membolehkan hal itu. Nah ini kan tergantung dari wewenang. Ya seorang dengan jabatan tertentu punya wewenang apa enggak untuk memberikan izin
yang seperti itu kepada anak buahnya. Nah, kalau dia punya mau ngalikom sebenarnya tidak boleh begitu, tapi ternyata dia langgar juga, ya itulah yang dikatakan sebagai pelanggaran. Jadi ini sebagai jawaban awal bahwa yang namanya hadiah itu boleh apa enggak kita ambil tergantung pertama dari judulnya. Ini hadiah ini judulnya hanya sekedar apa istilahnya sesuatu yang tidak ada konsekuensi apapunnya, misalnya begitu, ataukah dia menuntut adanya suatu konsekuensi. Oke, kalau dia menuntut suatu konsekuensi yang harus kita berikan sebagai imbalan dari hadiah itu, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal? Yang halal maksudnya ya sesuai dengan prosedur. Yang tidak halal artinya adalah yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan sehingga perusahaan atau orang lain atau siapapun menjadi dirugikan dengan penyalahgunaan wewenang itu, di mana penyalahgunaan wewenang itu sebenarnya termotivasi dari pemberian hadiah tadi. Kira-kira seperti itu. Silakan diteruskan diskusinya. Mungkin ada yang ingin lebih menukik lagi dalam kasus-kasus yang lebih spesifik, misalnya, silakan saya kembalikan dulu kepada MC-nya. Baik, rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dipertanyakan dalam hal ini? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal pemberian parcel itu kan sebenarnya ada yang mungkin bisa dinyatakan secara eksplisit ya kebutuhannya. Misalkan saya beri parcel, maka tolong dong loloskan proposal saya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang implisit kan. Misalkan siapa satu pihak memberikan parcel tapi tidak ditulis bahwa ada keinginan seperti itu. Nah yang seperti itu kan susah terukurnya gitu. Padahal kita sama-sama tahu kalau ternyata arahannya ke arah sana. Yang seperti itu penyikapannya gimana? Kalau kita orang yang menentukan goal atau lolos atau tidak proposal mereka, lalu kita kemudian dikasih parcel sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya. Ini parcel judulnya minta digolin atau enggak, gitu kan? Sebenarnya itu sederhana saja. Kita cuma tinggal bilang, saya terima parcel. Cuman kira-kira saya jadi wajib apa nih gara-gara saya terima parcel? Gitu kan? Kalau dibilang enggak ada apa-apa, ya sudah saya terima. Ya sudah, enggak ada terima. Proposal Anda tidak goal, parcel saya terima atau bagaimana? Gitu. Nah, tapi tidak goalnya proposal itu kita harus jelaskan secara secara fakta. Dalam arti bukan saya tidak sayang pada Anda, bukan berarti kita bukan saudara dan sebagainya. Biarpun Anda adik saya, anak saya, atau mertua saya sekalipun misalnya begitu. Tapi kalau proposalnya tidak visible dan kalah bersaing dengan proposal yang lain, kita fair-fairan saja. Masa cuma hanya dengan sekedar sebuah parcel, lalu saya harus istilahnya mengorbankan atau merugikan pihak lain. Apalah arti sebuah parcel yang cuma seperti itu? Jadi saran saya sebenarnya itu bisa saja ditegaskan saja. Gitu. Dulu pernah ada di masa Rasulullah SAW kasusnya mirip. Mungkin kita sudah banyak tahu, petugas zakat itu dikasih dua jenis harta dari orang yang nyetor bayar zakat. Yang nyetor itu bilang begini, ini satu karung saya berikan untuk baitul mal, saya titip pada Anda untuk dibawa baitul mal. Nah yang satu karung lagi ini untuk Anda, gitu. Ini untuk Anda. Nah petugas zakat itu bingung, maksudnya apa? Kan saya petugas zakat, tugas saya mengkolek semua zakat bawa ke baitul mal. Tapi kenapa kok ini satu karung untuk saya pribadi? Maka dia bawa karung itu dua-duanya kepada Rasulullah. Tujuannya mau nanya, ada yang ngasih saya seperti ini. Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, seandainya kamu bukan petugas zakat yang wewenangnya adalah ngumpulin harta yang harus disetor pada baitul mal, kira-kira orang tadi itu akan ngasih kayak gitu apa enggak sama kamu? Kata dia, ya enggak lah. Ya kalau begitu berarti ada keinginannya, ada kemauannya di balik itu. Apa bisa jadi dia minta diringankan zakatnya, atau dia minta untuk besok-besok sudah tidak perlu diambil lagi zakatnya, atau bagaimana? Maka kata Rasulullah, yang seperti inilah yang dikatakan menyogok petugas
zakat. Dan itu awal mula sejarah adanya riswah atau sogok menyogok di dalam masyarakat Islam. Itu di zaman Nabi, di zaman para sahabat sudah ada kecenderungan untuk nyogok petugasnya. Karena petugas zakat di masa Rasulullah itu memang kayak petugas pajak. Jadi dia datang ke rumah-rumah berkeliling untuk memeriksa kekayaan setiap orang. Nah, dari masing-masing kekayaan itu kemudian dihitung oleh petugas zakat itu. Sehingga kalau petugas zakat sudah mengeluarkan sebuah invoice gitu ya, rekomendasi Anda harus bayar segini karena harta Anda sudah saya hitung segini, itu harus keluar. Karena kalau enggak bisa jadi dia diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada diantaranya yang melakukan seperti itu. Ya, saya keluarkan persis seperti yang Anda mintakan, tapi ini buat Baitul Mal dan ini buat Anda. Gitu. Petugas zakatnya disogok kira-kira seperti itu. Dan dia lapor pada Nabi dan Nabi mengatakan, yaitu adalah sebuah sogokan. Itu kira-kira jawabannya. Jadi diperjelas saja yang tadinya implisit kita buat menjadi eksplisit. Karena kita adalah orang yang berwenang untuk masalah itu, posisi kita bisa jadi dipertanyakan, ya kan? Karena kita memegang amanah untuk misalnya tadi menggolkan proposal siapa, ya kan? Tiba-tiba kita jadi kaya, tiba-tiba pasar kita jadi banyak. Nah, ini kan akan menimbulkan sebuah tanda tanya. Oh, pantas aja. Nah, dia di lahan yang basah, gitu kan? Dia bisa ngojek sana sini, dia bisa. Nah, itu kan akan menimbulkan pertanyaan. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, maka setiap kali ada proposal, setiap kali ada apa, nah, itu semua harus disesuaikan dengan prosedur yang benar, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Bahwa kemudian ada hadiah, parsel dan sebagainya, kalau memang tidak mengubah aturan yang sudah ada, itu hanya urusan pribadi, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi dalam masyarakat seperti yang di zaman Rasulullah, petugas zakatnya pun dilarang untuk menerima. Karena beliau mengatakan, ya tadi itu, kalau seandainya kamu bukan petugas zakat, kira-kira orang itu ngasih kamu nggak apa enggak? Jawabnya, ya enggak ya Rasulullah. Saya siapa sih kalau bukan petugas zakat, kok tiba-tiba dikasih? Ya sudah, berarti itu tidak boleh kamu terima. Nah, itu sebagai kehati-hatian. Tapi mungkin hari ini kita nggak sejauh itulah. Gitu. Yang penting kita tidak boleh mengubah sesuatu yang memang sudah diatur sedemikian rupa dalam perusahaan kita. Prosedur yang sudah dibuat, kita ubah dengan wewenang kita pribadi, padahal itu sebenarnya merugikan perusahaan misalnya, hanya karena kita kemudian ada tadi itu ikatan karena sudah dikasih parsel dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya tidak bisa diterima, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tambah ya, seperti ini kembangannya. Jadi kita dengan partner ini kan karena sering berhubungan, akhirnya jadi dekat. Oke. Karena saling dekat, akhirnya kan kita saling memberi hadiah. Oke. Nah, artinya tidak ada maksud apa-apa. Jadi yang saya ingin kaitkan antara bagaimana kaitannya dengan sogok menjogok dengan saling memberi hadiah gitu. Nah, seperti itu saya. Sogok menjogok itu terjadi ketika seorang yang seharusnya melakukan kerjanya sesuai dengan prosedur, kemudian dia melanggar prosedur itu gara-gara ada hadiah. Nah, kalau prosedurnya tidak terlanggar, artinya hadiah itu nggak berpengaruh buat dia untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, nggak ngaruh. Lalu hadiah berjalan, ya nggak masalah. Yang kita permasalahkan adalah ketika ada hadiah, lalu kemudian prosedur yang sudah ada itu kemudian mentang-mentang dia adalah orang yang punya kekuasaan di situ, prosedurnya tidak dijalankan, sehingga akhirnya, contoh misalnya proposalnya yang sebenarnya proposal itu jelek, gitu kan? Lalu karena kita sudah ada ikatan batin dan seterusnya, akhirnya dipaksakan juga, dan karena dipaksakan karena faktor pertemanan tadi, pertemanan yang disuburkan dengan perhadiahan tadi, gitu kan? Nah, sehingga membuat kinerjanya jadi nggak bagus, dan kalau secara prosedural itu sudah tidak benar, gitu kan? Mau teman-teman, tapi urusan kerjaan kan tetap harus profesional, gitu kan? Nah, kalau hadiah tukar-tukaran itu tidak mengganggu profesionalitas kita, tetap profesional, ya sudah. Seperti saya dengan dosen saya, ceritanya dosen saya itu S2,
dia sedang butuh bisa bertemu dengan seorang tokoh ulama besar. Dia lagi nyari gimana caranya bisa ketemu dengan ulama besar itu. Lalu suatu hari saya sebagai mahasiswanya bilang, "Pak, ulama yang antum cari itu saya kenal orangnya dan saya tahu rumahnya. Kalau perlu saya bisa antar sekarang Bapak ketemu dengan ulama besar itu." "Oh iya, gitu kan. Lalu saya antar, ketemulah dia dengan ulama besar itu. Nah, sambil di perjalanan dia bilang, "Saya terima kasih banyak, kamu sudah memberikan jasa dan kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan ulama besar. Tapi urusan nilai kita profesional." Nah, gitu. Pokoknya kalau kamu dapat C, ya tetap C, gitu. Tidak ada kemudian gara-gara saya merasa berhutang budi sama kamu, kemudian yang C bisa jadi B misalnya, apalagi jadi A, itu nggak ada. Kita deal dulu sebelum saya menikmati fasilitas yang Anda berikan. Gitu. Saya bilang, iyalah, saya bukan mencari nilai kok. Saya hanya mengingat bahwa Bapak memang butuh bertemu dengan beliau. Kalau memang Bapak mau, ya saya bisa bantu. Tapi saya sama sekali tidak bicara tentang minta nilai dan sebagainya, dan itu buat saya memalukan. Gitu. Oke, kita deal. Nilai sesuai dengan apa yang hasilnya di ujian. Oke, salaman kita. Baru pun kita jalan. Nah, itu untuk menghindari kita rasa tidak enak. Bangsa Indonesia itu terkenal bangsa yang suka nggak enakan. Nah, itu masalahnya itu. Suka nggak enakan. Ya, dia udah bantu kita susah mau bilang apa lagi, gitu kan. Nah, sebenarnya pertemanan itu ketika harus merusak profesionalisme, itu bukan pertemanan, itu sebenarnya permusuhan. Gitu. Yang namanya sahabat sejati, yang namanya pertemanan yang baik itu tidak boleh mengubah profesionalisme. Sekarang bayangkan, kalau saya punya istri, saya sangat mencintai istri saya, dan istri juga sangat mencintai saya. Kebetulan dia dokter, saya sakit, batuk, ya kan? Kalau dokter yang betulan bilang, "Bapak tidak boleh minum es," gitu kan? Lalu saya dilarang oleh istri saya yang dokter itu untuk minum es. Tapi karena dia sayang sama saya, dia bilang, "Ya sudahlah, nggak apa-apa, minum es aja yang banyak," gitu kan? Ini judulnya cinta apa mau nyuruh saya cepat mati apa gimana kan gitu? Ya, jadi urusan cinta, urusan suka dan sebagainya silahkan, tapi jangan kemudian melanggar profesionalisme tadi itu. Dan dalam Islam tetap harus profesional. Makanya ketika Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, ini ada dua riwayat, ada yang bilang Umar bin Khattab, ada yang bilang Umar bin Abdul Aziz. Di dalam ruangan kerjanya, anaknya masuk mau konsultasi, dia kan tanya dulu, "Kamu mau konsultasi dengan ayah sebagai rakyat dengan pimpinan negara atau sebagai anak kepada ayah?" "Loh, emang kenapa?" Kata Umar, "Ini lampunya ini dibiayai oleh negara. Jadi kalau urusannya urusan keluarga, saya matikan dulu lampunya. Kenapa? Profesional. Saya nggak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga." Ya, kata anaknya, "Kita bicara tentang urusan negara. Kalau itu lampunya nggak jadi saya matikan. Tapi begitu pembicaraan belok kepada urusan keluarga, lampunya saya matikan." Gitu. Ini ayah dan anak yang saling mencinta, tapi profesional. Gitu. Nah, profesionalisme itulah yang sekarang ini kadang-kadang kurang, hilang dengan pertemanan, yang mana pertemanannya itu malah sebenarnya dalam tanda petik tidak benar pertemanan yang seperti itu. Itu saja. Silakan, ada lagi yang lain? Tambahannya satu begini. Jadi taruhlah parselnya sudah kita terima ataupun amplop ataupun paketnya sudah kita terima. Action selanjutnya ini gimana, Ustaz? Apakah parcel tersebut kita pulangkan atau bisa kita pakai untuk keperluan sosial? Ada opsinya sih sebenarnya banyak, beberapa hal itu. Pertama, dibagi-bagi, atau kedua disumbangkan ke salah satu lembaga dengan atas nama kita atau atas nama institusi. Yang ketiga, disumbangkan ke lembaga atas nama orang yang memberikan itu atau institusinya. Gitu. Nah, sebenarnya yang mana Ustaz yang dilakukan? Yang pertama, sebelum parselnya mau dimanfaatkan, berikan dulu informasi kepada yang memberikan bahwa parcel sudah ada di kita. Cuma yang kita mau tanya, adakah ketika kita menerima parcel ini kita jadi punya kewajiban melakukan sesuatu? Itu
Kalau dibilang enggak, berarti ini sudah hak kita ya. Nah, kalau sudah hak kita, ya terserah kita mau apakan. Berarti itu internal. Tapi kalau dia bilang, ya nggak bisa dong, kan udah kasih saya, berarti kita harus dapat dong, gitu kan? Oh, kalau itu paksa kita kembalikan. Kenapa? Mohon maaf, kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda yang Anda bayarnya dengan parsel, gitu. Bayarnya bukan dengan parsel, bayarnya dengan profesionalisme, gitu. Itu walaupun itu teman, sahabat, mertua dan sebagainya, tetap kita harus profesional, gitu. Kalau kita mau maju menjadi muslim yang baik, gitu ya. Dan itu yang diajarkan dalam Islam, profesionalisme. Tapi kalau dia mengatakan ya sudahlah, terserah mau diapain, ya yang ngasih itu bilang terserah kan, ya berarti itu hak dan wewenang kita sendiri. Apakah mau dibagi-bagi, apakah mau tadi diberikan kepada orang lain dengan atas nama orang yang ngasih parsel itu sudah hak prerogatif internal. Nah, tinggal di internalnya siapakah yang punya wewenang untuk membaginya. Ya mungkin bisa dimusyawarahkan. Ya yang mana saja bagus. Yang penting secara hukum benda itu, parsel itu sudah pindah ke kita dan orangnya sudah oke, gitu. Dan orangnya juga sudah oke bahwa kita tidak akan memberikan fasilitas yang dia minta karena kita profesional, gitu. Kita profesional. Jadi karena profesionalnya itulah. Tapi memang susah ya bicara profesional. Saya sendiri dalam banyak hal ketika sudah bicara profesional banyak yang musuhin saya, gitu. Profesional ya, tapi kan tetap ada kemanusiaan. Ini bukan masalah kemanusiaan, ini masalah profesionalisme. Profesional atau enggak? Kalau memang tidak boleh ada istilahnya uang denger lah, ada kecipretan lah dan sebagainya, yang tidak ada, gitu. Mau 1 rupiah pun tidak ada. Dari mana kita bisa mengambil atau mencuri-curi dari anggaran yang semuanya itu kemudian hanya diberikan untuk sesuatu yang sifatnya mengentertain orang-orang yang tidak pada tempatnya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi bagian dari internal kita, terserah. Itu kembali kepada yang punya wewenang di dalam internal. Apakah mau dibagikan kepada sesama karyawan kah, atau kemudian mau dilelang kah, atau mau disumbangkan kepada panti asuhan anak yatim atau dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dibagikan kepada panti asuhan anak yatim dan sebagainya, bagus juga kalau diliput sehingga nanti yang suka ngasih parsel tuh mikir juga, percuma juga kita kasih parsel ya, kenapa ujung-ujung buat kasih sono, mendingan gua langsung aja ke sana, nah gitu. Nah tetapi kalau misalnya sudah diserahkan, sebenarnya hak miliknya sudah ada di tangan kita. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sumbangkan atas nama orang yang ada di sana misalnya, karena sudah diserahkan. Nah gitu. Kecuali kalau yang sana bilang, yang ngasih bilang bahwa ya sudah, kalau memang enggak begitu ya saya sumbangkan buat yang lain lah, silakan disumbangkan kemana gitu misalnya. Nah itu ya kita bisa sepakat lah dalam hal seperti itu. Baik, ada resolusi yang lain silakan. Ya silakan. Ini Pak Ustadz, mungkin balik ke belakang, yang banyak para pejabat gitu, banyak pemilu itu kan sering datangin para kiai gitu ya. Mungkin mintanya pertama minta dukungan. Saya minta pendapatnya kalau minta dukungan itu seperti apa hukumnya. Kedua mungkin minta doa saja gitu supaya dimungkinkan gitu. Itu gimana ya? Biasanya kan pejabatnya atau kan suka memberikan hadiah, banyak pengembangan pesantren atau apa gitu. Begini. Biasanya pesantren kan punya mahasiswa santri kan banyak, dan dia punya pengaruh, punya jamaah di mana-mana. Memang tokoh-tokoh kiai seperti ini itu menjadi vote getter, gitu. Menjadi tokoh kunci yang kalau dia bilang udah milih yang fulan aja atau partai anu saja gitu, itu nanti semua ke bawah juga akan ikut. Nah untuk itu maka sang calon ya calegnya atau calon pejabatnya lah siapa gitu pasti membutuhkan untuk berziarah ke situ. Istilahnya ziarah silaturahmi dan sebagainya. Dulu nggak pernah ziarah, nggak pernah silaturahim. Giliran udah perlunya silaturahim, gitu kan? Nah kalau kemudian pesantrennya atau kiainya dikasih ya bantuan dan sebagainya dengan harapan kemudian kiainya itu punya konsekuensi harus
mencari pendukung, mencari pemilih dan sebagainya, ya saya secara pribadi tidak mau, gitu. Kenapa tidak mau? Lalu saya juga nggak tahu kok orang ini punya kemampuan apa, gitu kan? Orang ini punya kemampuan apa? Dan saya tidak mau menjual suara, karena yang namanya suara itu kan hak pribadi masing-masing. Kecuali saya tahu persis kinerja sang calon pejabat ini. Saya tahu persis misinya, saya tahu persis akhlaknya, saya tahu persis integritasnya, gitu kan? Jadi karena saya sangat mengenal dirinya, bahkan saya bisa mengkontrol bahkan gitu. Dan kemudian saya punya pengaruh banyak di masyarakat, oke, saya perjuangkan. Misalnya, ya sudah, silahkan saja perjuangkan. Cuma yang sering kali terjadi kan tidak seperti itu, ya kan? Maju tak gentar, membela yang bayar, gitu. Nah ini yang sering terjadi. Ya, jadi kita itu pesantren, majelis taklim dan sebagainya lebih sering dianggap menjadi semacam pasukan yang bisa dibayar, ya apa namanya, istilahnya tentara bayaran. Nah, kira-kira seperti itu. Menjual suara, satu suara 10.000, santrinya ada berapa? 3.000 kali 10, gitu misalnya. 10.000 kan berapa? Sekian gitu. Setelah itu dia juga nggak suruh santrinya, dan duitnya diambil begitu saja, gitu kan. Padahal yang jadi masalah, duit yang dibagi-bagikan itu jelas itu duit ngutang. Artinya apa? Kalaupun kita terima, sebenarnya kita sudah melakukan kezaliman. Setidaknya buat si calon pejabat atau calon legislatifnya itu, nggak ada orang kaya tiba-tiba bagi duit, nggak. Pasti dia mencari juga investor, dan investornya adalah para pengusaha, gitu kan. Nah, investor itu mengutangin duit, yang kemudian judulnya kalau si calon itu sudah jadi pejabat, tugasnya yang kedua adalah cari duit dari cara yang tidak halal. Nah, begitu kan. Ini kalau secara umum di Indonesia itu sekarang kejadiannya seperti itu. Maka menjagokan calon itu, walaupun saya tidak katakan semuanya jelek, tapi umumnya kecenderungannya ya memang seperti itu. Maka daripada capek-capek berurusan dengan calon calon pejabat yang minta dukungan dan sebagainya, saya secara pribadi tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Ente boleh jadi teman saya, ente boleh jadi teman saya dari masa kuliah sampai gini hari, satu profesi, katakanlah satu payung dan sebagainya. Tapi kalau urusan cari orang buat ngedukung ente, saya belum tentu bisa. Itu nomor satu, karena saya nggak punya pengaruh banyak pada orang lain. Yang kedua, saya nggak yakin bahwa ente itu jadi pejabat, kalau udah jadi pejabat benar terus atau enggak. Gitu. Jadi daripada begitu, mendingan saya menolak saja. Gitu. Kalaupun ada yang mau nyumbang, sumbangannya jangan sampai ada embel-embelnya, minta didukung dan sebagainya. Enggak. Karena yang namanya jamaah, majelis taklim, pengajian, pesantren dan sebagainya tidak diciptakan untuk urusan mendukung partai politik tertentu atau calon tertentu atau pejabat tertentu. Sangat tidak mulia gitu. Padahal yang namanya majelis ilmu itu sangat mulia, tujuannya untuk mencari ilmu, bukan untuk jual suara, jual nama jamaah dan sebagainya. Jadi jadi broker pemilih. Nah, tidak seperti itu. Ini saya pribadi. Tapi kalau ternyata ada yang lain seperti itu, ya mungkin dia dengan ijtihadnya. Bisa. Ya. Lagi Bos. Kalau umpamanya kiai atau ulama itu merasa, oh saya memang sevisi sama dia, Ya. terus mendukung, tapi Ya. terima juga uangnya gitu. Ya. Gimana? Terima juga uangnya. Ya banyak hadiahnya gitu. Walaupun kita mengharapkan yang dikasih datang, sebelumnya memang mendukung. Gitu. Ya. Kalau dari segi sahnya sih sah-sah saja. Cuma satu hal yang harus dipikirkan juga adalah uang itu datangnya dari mana, ya kan? Uang itu datangnya dari mana? Maksud saya tadi, kalau misalnya memang dia sevisi, lalu dia dikasih uang, si calon pejabat ini kan nggak mungkin lah hanya duitnya dia pribadi, pasti ada investor. Nah, investor itu pasti punya keinginan, gitu kan? Punya keinginan. Keinginannya untuk apa investor menanamkan investasi di bidang Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, atau di bidang calon bupati, calon yang lainnya, ada pilkadanya itu. Pastinya dia pengen ada
koneksi kan, ada hubungan tertentu, entah proyek apa bisa goal dan sebagainya. Yang perlu kita kaitkan ujung-ujungnya menjadi sesuatu tindakan yang tidak profesional tadi, ya kan? Tindakan yang tidak profesional tadi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita khawatirkan. Saya secara pribadi bukan tidak suka dengan sistem pemilu atau pilkada dan sebagainya, tapi kalau kita lihat efeknya di tengah masyarakat ketika seorang calon pejabat atau calon wakil rakyat dia berkampanye lalu kemudian dia menggunakan uang untuk mencari dukungan, berapa kemudian uang yang dia harus keluarkan? Itu pertanyaan nomor satu. Yang kedua, uang itu tidak mungkin datang begitu saja, kecuali di belakangnya ada keinginan untuk berinvestasi dan menarik keuntungan dari uang yang sudah dibenamkan. Berarti setelah dia jadi pejabat, kayak sekarang ini kan hari-hari ini seratusan orang ya sedang tertekan menunggu telepon dari Cikeas misalnya gitu. Nah itu yang bikin proposal ini itu dan sebagainya banyak dengan berbagai macam kampanye dan sebagainya. Pastinya mereka mengharapkan sesuatu. Seperti juga yang sekarang terjadi di perebutan ketua komisi. Ada komisi-komisi basah, ada komisi kering misalnya gitu kan. Nah, kenapa orang rebutan dengan jabatan sebagai ketua komisi di mana notabene komisi itu basah? Pasti memang ada tujuannya, gitu kan? Pasti memang ada keinginannya, dan semuanya itu akan bermuara pada satu titik: ketidakprofesionalan, pertemanan, KKN dan seterusnya kan sebenarnya. Gitu. Nah, maka saya berpikir bahwa ketika suasananya adalah mau jadi pejabat harus bayar-bayar sana sini, berarti ujung-ujungnya nanti ketika dia sudah jadi pejabat, ya dia harus ngumpulin duit untuk menutup apa yang sudah dia ngutang tadi itu. Ada apa enggak anggarannya? Kan enggak ada. Yang ada adalah bagaimana caranya melakukan berbagai macam ya sesuatu yang kita sudah sepakati, itu adalah korupsi. Ya berarti dengan cara korupsi. Gitu. Kalau jadi bupati maksimal bisa korupsi sekian miliar kan begitu. Kalau jadi menteri korupsinya bisa sekian miliar. Cuma ada jatah-jatah bisa berkorupsinya. Ada wilayah abu-abunya yang memang sudah bisa itu menjadi mendatangkan uang. Dan ketika sudah muncul KPK misalnya gitu kan, nah kita bisa lihat mantan menteri, jangankan menteri yang keuangan, menteri agama pun bisa masuk penjara. Artinya apa? Di situ memang begitu banyak wilayah abu-abu yang membuat bahkan kapasitas seorang hafiz Quran. Jadi Agil Munawar itu dosen saya, hafal Quran, menteri agama di zaman Megawati, gitu kan. Tapi dia bisa terjerat, gitu. Mungkin dia niatnya tidak buruk ya niatnya. Mungkin karena lugu, gitu, karena tidak tahu, gitu, karena tidak mengerti bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Karena yang bercerita kepada saya adalah mantan bendaharawan haji Departemen Agama. Dia menasehatkan kepada Pak Menteri, Pak, yang itu jangan diutak-atik deh. Kenapa? Bapak bisa masuk penjara, Pak. Nah, karena Pak Menteri kita nih seorang hafiz, hafalnya adalah Quran, bukan hafal trip. Nah, begitu kan? Dia lempeng-lempeng aja. Di belakangnya ada orang-orang yang memanfaatkan dia. Nah, begitu udah dapet, dia ingin ditumbal, anak buahnya pada menghilang di balik kerumunan pasar, gitu kan. Nah, tinggal sang menteri lah termangu-mangu di balik jeruji penjara karena keluguannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kembali kepada masalah jabatan itu tadi, ya memang di dalam jabatan kenegaraan di negeri kita, ya memang itu adalah sebuah kursi panas yang ketika ada orang jujur tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya menjadi aneh dan menjadi unik, gitu kan. Dan biasanya usianya nggak lama. Usianya nggak lama karena yang lain sudah ngantri, lu pakai jujur segala. Di sini nggak ada cerita jujur, gitu. Di sini semua ceritanya adalah homo homini lupus, siapa makan siapa, kan begitu. Nah, itu yang terjadi di negeri kita. Maka saya sendiri secara pribadi tidak terlalu tertarik dengan dunia seperti itu. Ketika kita bicara tentang mencerdaskan umat, bicara tentang meningkatkan kemampuan umat dan sebagainya, masuk ke wilayah yang seperti itu dengan persiapan mental yang belum mantap hanya akan membuat kita menjadi merugi berkali-kali, buang-buang waktu, buang-buang umur. Ini istihad pribadi saya. Oke, ada lagi? Ya, baik, ada lagi.
Ya, ntar dulu ibu-ibu dulu. Oh, ya. Ibu ada nggak? Ya, sementara disusul mungkin ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aja sharing di misalnya di Excel ya. Saya kan suka khusus di bagian network suka bekerjasama dengan perusahaan lain, misalkan dalam project networknya. Nah, suka tuh kalau lagi habis closing project itu kita ada undangan makan atau jalan-jalan misalkan. Nah, sebagai staff kan mungkin ya ikut-ikutan aja. Nah, kalau dari perspektif kehati-hatian atau warok, itu baiknya kita ikut atau mendingan nggak usah. Kira-kira ada kecurigaan ketidakhalalannya di mana? Ya kan sebagai staff kita nggak kurang tahu nih, ya jelas dapat undangan aja, entah itu makan, karena bentuknya bukan parsel, bukan benda, makan atau jalan-jalan, nah, itu Ya, enggak, maksud saya kecurigaan kita, insting kita mengatakan bahwa ini tuh menjadi tidak boleh, itu kira-kira dari segi apanya? Gitu? dari segi nggak enak gimana gitu. Enggak, bukan nggak enak, maksud saya kalau parsel tadi kan kesannya tadi ini ada orang minta proposalnya digolkan, tapi tadi yang antum bilang barusan kan closing project kan, proyeknya udah selesai nih, ya kan udah selesai. Nah, gimana? Kalau saya tangkap ini ucapan terima kasih gitu Pak. Kalau misalnya udah selesai semua gitu kan. Apa namanya? Ini nih kita karena udah selesai. Syukuran lah gitu ya. Iya. Makanya yang saya tanya sekarang, kalau memang itu syukuran atau ucapan terima kasih, letak ketidakjujurannya di mana? Akan ada project baru. Oh, akan ada project berikutnya. Nah, itu dia pertanyaannya. Karena ada sempat juga, jadi ada beberapa nggak ada pegawai juga, wah nih besok-besok sering-sering aja proyeknya. Ya itu dia. Ada selentilan. Oke, itu yang saya tanya tadi. Jadi seandainya tidak ada max bagaimana gitu ya. Ini proyek sudah selesai, alhamdulillah kita ya bersyukurlah gitu kan. Jalan-jalan atau makan-makan dan sebagainya. Titik sampai di situ, tidak ada kemudian what next gitu ya. Next ya kita dari mulai lagi gitu, nggak kemudian udahlah udah enak sama ini besok gol-gol aja lah gitu. Nah itu dia poinnya. Ya kembali lagi pada masalah profesional. Jadi kalau kita ikut acaranya doang, pada dasarnya sih nggak ada masalah acaranya itu. Cuman dibalik dari itu, yang punya wewenang untuk mengegolkan tidak sesuai dengan prosedur gara-gara proyek yang pertama udah bagus, kemudian closing proyeknya kemudian makan-makan, lalu kemudian ada konsekuensi setelah itu sudah tak pakai prosedur lagi, sudah tidak ada tahap-tahap untuk lebih diperiksa dan sebagainya. Nah itu kan. Tapi kalau saya bilang acara makan-makannya ya sebagai staf sebenarnya tidak ada masalah. Wong itu undangan yang sifatnya nggak mengikat si staf itu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita tahu persis bahwa wah ini memang undangan makan yang judulnya ini adalah sebuah sebuah katakanlah KKN gitu yang jelas-jelas indikasinya kuat ke arah sana dan kita tahu persis seperti itu, ya istafti qalbaka, tanyalah atau mintalah fatwa dari hati nuranimu sendiri. Nah, kita tidak bisa tahulah aroma itu sangat menyengat atau tidak gitu. Kalau itu jujur saja, alhamdulillah ini closing project, kemudian sudah selesai dan sebagainya, ya tidak apa-apa, namanya orang syukuran. Pada dasarnya boleh-boleh saja menikmati hasil yang sudah diterima. Tapi kalau dibalik itu kemudian ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya kalau kita mengelugu dan nggak mengerti lalu ada undangan makan ikut gitu kan. Tapi kalau kita tahu persis bahwa dibalik dari acara ini sebenarnya ada sebuah makar gitu ya, ada sesuatu yang tidak bisa diterima secara hati nurani dan sebagainya, tentu saja kita nggak boleh ikut lah. Kalau perlu kita boikot, kalau perlu dilaporkan dan seterusnya lah seperti itu. Ya, kalau prinsipnya itu maintain customer. Jadi memang kita kan punya customer biasa itu ada kriteria kan, ada yang platinum biasa segala macam. Nah platinum itu biasanya dapat perlakuan lebih, kayak kita udah dalam suatu acara gitu. Memang dari sisi perusahaan ada budgetnya dan memang itu posisinya harapan kita bahwa customer itu akan tetap stay. Kita tetap ada harapan bahwa customer itu akan tetap ke kita. Kalau kayak gitu prinsipnya. Oh iya, customer itu memang wajib dimaintain. Jangankan customer, uang tamu ke rumah kita aja kita harus kasih makan sampai 3 hari kok, ya kan? Padahal dia nggak punya keinginan apa-apa dari kita nggak punya keinginan apa-apa dari dia. Tamu aja harus dihormati.
Pada dasarnya seperti itu. Jadi mengentertain ya istilahnya, mengentertain, memberikan servis kepada customer itu memang satu hal yang memang harus dikerjakan. Kalau perusahaan mau maju ya harus menservis para customernya. Secara umum kan begitu. Nah, yang menjadi tidak boleh adalah ketika kemudian terjadi kong kali kong di balik dari itu semua. Kalau itu sesuai dengan prosedur, memang perusahaan membudgetkan hal itu untuk memberikan pelayanan dan sebagainya, ya harus. Lawang saya aja bicara ini biasanya sudah diajak makan di situ kok. Bagian dari entertain. Apakah itu dibilang nggak tahu tuh budgetnya dari mana, apa dari pribadi, apa dari mana gitu kan? Ya itu wajar-wajar saja, sesuatu yang istilahnya manusiawi dan tidak ada hal yang diharamkan gitu. Kecuali kalau memang kemudian menggunakan budget yang tidak pada tempatnya, ya kan, dengan tujuan-tujuan yang juga tersembunyi, yang memang merugikan perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya customer yang loyal, kemudian harus kita maintain dan sebagainya, kita kasih pelayanan dan sebagainya, dan emang itu sesuai dengan aturan perusahaan, ya pada dasarnya memang harus begitu. Kalau nggak salah kita ada CS ya, ada customer satisfaction gitu ya, kepuasan pelanggan dan sebagainya, ya seperti itu. Termasuk bahkan memberikan diskon gitu. Jadi perusahaan atau toko lah biasanya gitu, untuk mengundang pembeli yang banyak, dia turunkan harganya atau dia kasih diskon yang besar, atau dia kasih undian kalau kita belanja di voucher dan sebagainya. Ya itu silakan saja, selama kemudian tidak melanggar aturan-aturan hukum syariah dalam fikih muamalatnya. Itu pada dasarnya boleh. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Tanya sedikit, saya pernah dengar, saya nggak tahu ini hadis atau cerita ya, yang waktu petugasnya Rasul disuruh meminta zakat, terus kemudian itu yang tadi saya jelaskan terlambat. Oh terlambat. Oh iya. Iya. Terus. Berarti seolah kita nggak boleh terima uang kalau menjabat sesuatu, walaupun nggak berkaitan secara langsung. Karena vendor-vendor sekarang itu pinter Pak. Dia tuh bilang ini bukan hadiah, ini bukan nggak ada komitmen, ini adalah syukuran dan lain-lain. Itu selalu mereka ungkapkan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dibilang itu pasti nggak mau. Dan kalau ditanya dengan masalah hati, kalau hatinya masih bersih, kalau dia udah biasa, kotor, dan nggak ada namanya hati terimanya biasa-biasa aja. Gitu. Nanti gimana komentar? Iya, jadi gini, ketika Nabi melarang petugas zakatnya tadi untuk menerima pemberian yang untuk si petugasnya itu langsung secara pribadi, ya karena Nabi menegakkan sebuah sistem aturan. Pokoknya semua karyawan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang sifatnya pribadi. Itu peraturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah sendiri dalam sistem manajemen zakat beliau. Karena ada indikasi seandainya dibolehkan dan sebagainya akan terjadi apa-apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak lantas otomatis hukumnya menjadi harus kita terapkan juga. Misalnya sebuah perusahaan membolehkan karyawannya menerima imbalan, ya kan? Kalau perusahaannya membolehkan, ya udah nggak masalah. Gitu. Seperti tadi, karyawan boleh nggak menggunakan fasilitas perusahaan? Misalnya tadi pulsa telepon atau misalnya apa yang lain, mobil perusahaan, boleh nggak digunakan untuk pribadi? Ya pertanyaan itu kembalikan saja kepada yang punya perusahaan, boleh nggak? Kalau perusahaannya bilang boleh, ya boleh berarti selesai urusan. Jadi urusannya antara atasan dan bawahan atau antara instansi dengan karyawannya. Gitu. Kalau memang peraturan di perusahaan itu membolehkan, ya tidak apa-apa. Tapi Rasulullah ketika dia memimpin manajemen zakat, dia membuat peraturan yang seperti itu. Semua karyawannya tidak boleh menerima imbalan, ya sudah. Jadi tidak boleh. Jadi itu sifatnya manajemen yang kebijakan tertentu yang diterapkan oleh sang manajer. Kesepakatan, ya betul, kesepakatan. Itu artinya katakan di perusahaan ini tidak membolehkan. Kalau sudah ada kata-kata tidak membolehkan, ya sudah berarti tidak boleh. Kalau melanggar ya berarti melanggar. Melanggar perusahaan dan dosa juga ada.
Iya, salah. Al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang sudah dia sepakati dengan rekannya atau dengan pihak lain. Saya karyawan di XL. Saya terikat dengan peraturan yang sudah dibuat oleh XL. Kan begitu. Ada SOP, ada aturan ini dan sebagainya. Kalau saya melanggar, ya saya dosa. Dosanya apa? Dosa karena saya sudah melanggar apa yang sudah saya sepakati. Nah, kecuali kalau kemudian perusahaannya bilang, ya udah nggak apa-apa deh diampunin, ya sudah berarti boleh. Ya, gitu. Ada kasus seperti itu. Kalau misalnya ada batasan penerimaan hadiah, ada yang boleh diterima adalah 100.000 jumlahnya maksimal. Ya udah kita bilang aja bertahap aja gitu. Ya mau ngasihnya nih 500.000 Ustaz gitu. Ya udah berdepan kaki 100. Iya. Ini namanya maling tapi ngerti syariah. Jadi ketika dulu saya kuliah, ada ustadz menceritakan begini. Yang namanya maling itu kalau sudah lewat nisab, dia nyolong, tangannya harus dipotong. Tapi kalau di bawah nisab nggak perlu dipotong, dosanya tetap. Tapi tidak masuk dalam kategori as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nggak masuk dalam kategori itu. Nah, tinggal masalahnya gimana caranya maling ini dia tetap nyolong tapi tangannya nggak dipotong. Nah, salah satu aturannya adalah yang namanya maling itu kalau tangannya dipotong, benda yang dicuri itu harus berada dalam penjagaan yang sesuai dengan prosedur. Misalnya dia punya motornya nggak taruh di jalanan. Kalau taruh di jalanan dicuri orang, pencurinya, malingnya itu nggak perlu dipotong tangannya. Karena kasus itu namanya bukan pencurian, tapi kelengahan. Lalu dicolong oleh orang lain. Yang namanya maling itu syaratnya adalah kalau dia dikatakan sebagai sariq atau sariqah, mencurinya dari tempat yang memang disimpan. Motornya ada di dalam garasi, pintu pagarnya dikunci, pintu garasi dikunci, motornya dikunci. Kalau dijebol juga dibawa pergi, itu namanya baru maling yang wajib tangannya dipotong. Nah, gimana caranya agar malingnya itu tidak wajib dipotong tangannya? Ada dua orang maling, yang satu tugasnya menjebol pintu, keluarin motor sampai ke jalanan, terus dia pergi. Yang satu ngambil, kan dua-duanya enggak. Itu namanya maling ngerti syariah. Sama dengan maling bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan nggak boleh berhubungan suami istri, ya kan? Nggak boleh. Kalau dilanggar juga, maka otomatis hukumannya menjadi 2 bulan puasa berturut-turut. Tapi hukuman itu baru terjadi kalau membatalkannya dengan jima itu sendiri. Kalau membatalkannya itu bukan dengan jima, dia minum dulu, maka tidak ada konsekuensi 2 bulan. Ya, konsekuensi cuma 1 hari saja. Tapi dia dosa karena membatalkan puasa secara sengaja. Itu dosanya sama dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Gitu loh. Gimana caranya tetap bisa dapat yang itu dan tidak dosa? Gampang, ajak istri ke Bandung. Kan safar boleh nggak puasa. Dalam keadaan nggak puasa boleh melakukan jima. Jadi cuma ganti 1 hari tapi nggak dosa. Itu maling ngerti syariah. Ya udah, ini waktunya sudah cukup. Silakan ditutup dengan doa. Baik, semoga kita tidak menjadi maling-maling yang ngerti syariah. Walaupun tidak dosa, tapi hati nurani kita yang akan bicara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, menjadikannya kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فنجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.